Halo semuanya, balik lagi dengan saya di channel Dunia Film. Saya akan membahas film yang kejam dan brutal penuh adrenalin. Film ini dibintangi oleh Paul Walker bergenre action. Baik, tanpa lama-lama kita langsung saja ke videonya. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along. Penguasa kejahatan yang amat kejam dan melibatkan seorang komunitas punk yang masih sangat muda. Kejahatan bermula saat seorang bos membalas dendam dengan menculik pacarnya. What's going on here, Reza? Kemudian dilakukan upaya penyelamatan oleh anak pang tersebut untuk menyelamatkan pacarnya. Menderita lebih parah akibat kekacauan kriminal tersebut di tahun 2018. Kehidupan mewah dan bangunan pencakar langit masih hidup dan kokoh berdiri, tetapi ketika muncullah kota kecil dalam kota Detroit. Kota kecil itu merupakan kawasan yang penuh dengan kriminal yang dibatasi oleh tembok pembatas berukuran raksasa yang bernama Brick Mansion. Untuk membongkar Brick Mansion itu, kelompok menunjuk seorang detektif dan sekaligus seorang polisi bernama Damien. Kemudian dia menyamar sebagai seorang pemberani dan jagoan untuk melaksanakan misinya. Dia mengusung misi dan menjinakkan sebuah bom neutron yang sudah dicuri oleh crime lord di Brick Mansion. Lalu Damien dan anak pang itu harus bekerja sama untuk menemukan dan menghentikan bom neutron tersebut agar tidak meledak. Dalam aksinya tersebut, Damien ditemani oleh kriminal lokal yang dianggap tahu daerah itu bernama Lino. Lino juga memiliki misi penyelamatan kekasihnya yang suatu hari diculik oleh gembong narkotika. Dia berupaya untuk menjinakkan bom bersama Damien dan mencoba menyelamatkan kekasihnya dari sandera gembong narkotika yang amat jahat. Lalu apakah yang terjadi? Kemudian Lino pun mencoba melawan, tetapi tidak terjadi apa-apa. Bukan suatu alasan karena memang pasukan Tremaine itu terlalu banyak. Dan Damien mencoba menelepon kepala sipir meminta uang sebesar 30 juta US dollar agar dirinya dan Lino dibebaskan. Singkat cerita, Damien dan Lino pun dibawa ke ruang penjara dan Damien pun menyuruh Lino untuk berpikir agar bisa lolos dari ruang penjara ini. Lino pun mencoba berpura-pura sakit tenggorokan agar anak buah Tremaine yang gagah dan kekar mengizinkannya keluar. Adegan pun berpindah ke Tremaine yang sedang meneropong ke arah bom itu. Dan di sana terdapat pacarnya Lino dan anak buahnya yang sedang menikmati panasnya matahari. Singkat cerita, Damien dan Lino pun mencoba kabur menggunakan mobil. Tanpa ia sadari, ada penembak jitu di atas gedung menembaki mobilnya hingga menabrak mobil buruk yang berada di pinggir jalan. Anak buah Tremaine pun berdatangan. Lino pun menyuruh Damien mengikutinya. Penembak jitu pun mencoba menembakinya. Apakah Damien akan tertembak? Tentu saja tidak. Karena memang Damien seorang mantan pemain film Fast and Furious. Lanjut. Kemudian Damien dan Lino berlari dan masuk ke bus buruk. Kemudian scene pun berpindah ke tempat bom itu berada.
di mana Tremaine menyuruh anak buah untuk menjauh dari bom itu karena bom itu akan diluncurkan, tetapi saat Tremaine akan menekan tombol peluncurnya, Damien pun menghancurkan mesinnya agar bom itu tidak meluncur. Tremaine pun marah dan menyuruh anak buahnya untuk menyabar mencari Damien dan Lino. Saat anak buah Tremaine yang gagah dan kekar bertemu Damien dan Lino, adegan gelut pun tak terelakkan, baku hantam pun terjadi. Damien dan Lino pun kewalahan menghadapinya, dan ditonjok berkali-kali tidak berasa baginya, dan pada akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Damien dan Lino. Kemudian adegan berpindah di atas gedung di mana Tremaine dan yang sedang pasya atau beradu mulut. Anak buahnya pun mengeluarkan senjata dan mencoba menembak bosnya sendiri. Saat Tremaine mengeluarkan senjata, dirinya pun ditembak sampai ngaboler tak berdaya. Pacar Lino pun melawan dan pada akhirnya anak buah Tremaine pun tewas. Damien dan Lino pun datang dan mencoba menembak Tremaine. Kepala sipir pun mengirim kode dan menyuruh Lino memasukkan kodenya. Lino pun tidak memasukkan kodenya tetapi hanya diam saja. Kemudian Damien mengambil teleponnya. Damien dan Lino pun berkelahi. Saat hitungan mundur, bom itu akan meluncur menghancurkan kota. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Padahal Damien tidak memasukkan kodenya. Saat Damien mendengar fakta, sebenarnya Damien pun bicara akan kubuat Detroit aman bagi kita semua. Making Detroit safer for all. Adegan pun berpindah ke ruang pemerintahan, di mana Damien, Lino, dan anak buahnya Tremaine mengobrak-abrik ruangan itu. Akhirnya terkuaklah fakta sebenarnya. Dalam di semua ini adalah wali kota Detroit itu sendiri. Di akhir film diperlihatkan Damien yang sedang berkeliling melihat indahnya kota Detroit, dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jangan pernah melawan mantan pemain film Fast and Furious.